Halo netizen, ini adalah all new Suzuki Grand Vitara. Nah, sebelumnya kita juga udah mengulas Grand Vitara yang varian GX ya. Sekarang kita akan mengulas yang varian paling terjangkaunya, yaitu yang varian GL. Nah, jadi sebagai informasi, all new Suzuki Grand Vitara ini juga udah diluncurkan di IMS 2023 lalu ya kalau nggak salah. Dan dia tuh ada dua varian, ada yang GL dan GX. Dan sekarang kita akan review yang varian GL-nya nih. Nah, secara overall sih ini masih nggak jauh beda ya dibandingin yang versi GX ya. Cuman emang karena dia varian yang bawah jadinya dia lumayan beda gitu fitur-fiturnya. Tapi nggak terlalu banyak sih yang berbeda gitu. Nah, mobil ini lagi ada di Suzuki SBT Dewi Sertika Jakarta Timur. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja. Tapi secara overall sih emang desainnya ini berbeda jauh dibandingin Vitara yang generasi sebelumnya. Dan Vitara itu juga sebetulnya banyak yang berbeda gitu jenisnya. Kalau ini kan kayak semacam compact crossover gitu. Ada juga yang lebih kecil lagi yang namanya Vitara Brezza tuh kalau di luar. Dan beda banget sama Grand Vitara yang terakhir kali dijual di Indonesia yang masih berpenggerak roda belakang atau 4WD itu. Yang ini tuh jauh banget dibandingin yang generasi terdahulunya. Jadi ini dia diimpor dari India. Dan kalau di Maruti Suzuki sana yang si Grand Vitara yang kita lihat ini ada juga versi Toyotanya namanya Toyota Urban Cruiser. Dan di India sana juga ada versi HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Sedangkan untuk yang masuk ke Indonesia ini dia cuma tersedia dengan penggerak mild hybrid, jadi MHEV, mild hybrid electric vehicle. Nah, untuk eksteriornya sih ini seperti ini ya. Grillnya tuh dikasih framing chrome. Dan untuk lampunya juga masih sama seperti yang varian GX ya. Jadi untuk lampu utamanya dia LED projector di bagian bawah by beam. Dan di bagian atas juga ada lampu DRL sekaligus jadi lampu senja. Dan ada sen LED juga yang kayak Suzuki kekinian gitu ya, ada garis 3 slot seperti itu. Dan ya dibandingin yang varian GX sih nggak terlalu berbeda banyak ya. Tapi kalau kita lihat ke samping baru nih kelihatan. Jadi yang varian GL ini dia velgnya single tone ya, sedangkan untuk yang GX itu dia dual tone, tapi bentuknya sama, cuman warnanya aja. Untuk bannya sendiri dia 215 60 R17, rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist juga ya. Dan di bagian samping bodi ini juga ada black leading sampai ke belakang. Untuk spion juga ada lampu sen di sisi luar, tapi dia nggak ada tonjolan untuk kamera 360 derajat seperti yang varian GX. Untuk di bagian atas juga ada roof rail, tapi dia warnanya hitam. Seingat gue kalau yang GX itu dia silver ya, tapi kalau di sini dia hitam doff. Dan untuk handle-nya dia warna body dengan akses keyless entry di kedua pintu depan. Untuk kuncinya sendiri dia mirip seperti kunci smart key Suzuki kekinian ya, yang seperti ini. Dia ada 2 tombol lock unlock dan ada aksen birunya juga di belakang karena dia kan yang versi mild hybrid. Jadi sama seperti di R3 facelift atau Suzuki XL7 yang facelift. Oke, lanjut ke bagian belakangnya sih ini mirip sekali dengan yang varian GX ya, cuma bedanya di bagian sini nih dia nggak ada kamera mundur. Jadi nggak kayak yang GX ya, tapi untuk sensor parkir tetap ada 4 titik seperti yang GX. Nah, untuk lampunya juga dia menganut LED bar seperti ini dengan sama ya, ada garis 3 slats seperti di lampu depannya. Untuk di bagian bumper samping ya, di sini tuh ada reflektor, lampu mundur, dan lampu sen yang masih bohlam semua. Untuk di bagian emblem, di bagian tengah itu ada emblem Grand Vitara, sedangkan untuk di bagian kanan sini ada emblem hybrid. Di kiri polos ya. Untuk di bagian kaca ada wiper di fogger belakang, ada spoiler dengan high mount stop lamp, dan ada antena shark fin juga. Untuk bagasinya kita tekan dari sini ya, dia tombolnya elektrik. Sebentar. Nah, dia ada akses jadinya juga ya, ada akses keylessnya dari sini. Dan untuk bagasi juga nggak jauh beda dibandingin yang varian GX. Jadi sangat lega,
Jok belakang juga bisa dilipat 60-40, dan ada gantungan belanjaan di sebelah kiri, open storage di kiri dan kanan. Tapi untuk yang varian GL ini dia nggak dapat lampu bagasi ya, di sini kosong. Dan untuk di bagian bawah lantai bagasi dia ada ban serep yang full size tapi velg kaleng, dan lantai bagasinya ini juga bisa ditahan seperti ini, jadi nggak jatuh kalau kita lagi ganti ban gitu ya. Ya bedanya ini dong, velgnya kaleng. Oke. Di sini juga ada parcel shelf untuk nutupin kargo kita, dan ada handle untuk nutup bagasinya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Suzuki Grand Vitara yang varian GL ini. Wah, kapnya juga lumayan berat ya. Nah, untuk mesinnya dia juga menggunakan mesin yang baru nih, yang mirip seperti di R3 tapi agak beda ya. Kodenya K15C. Jadi sama-sama 1500 cc 4 silinder bensin dengan sistem mild hybrid seperti di R3 facelift atau XL7 facelift. Cuma kalau yang K15C ini dia menggunakan sistem yang namanya dual injector ya. Jadi pembakarannya bisa lebih bersih dan lebih efisien dibandingin yang K15B seperti di R3 atau di XL7 atau di Baleno juga ya sekarang kan ya. Nah, untuk yang K15C ini tenaganya 102 horsepower dengan torsi 137 Nm. Jadi sedikit lebih kecil sebetulnya dibandingin yang K15B. Tapi dia menggunakan transmisi 6 speed automatic torque converter. Beda dengan R3 atau XL7 dan Baleno ya yang masih 4 speed. Jadi ada 2 gigi tambahan biar lebih efisien, dan sistem mild hybridnya juga sedikit berbeda. Jadi dia menggunakan baterai lithium ion yang ada di kolong jok gitu ya, dengan kapasitas 6 ampere hour. Pastinya dia juga berpenggerak ke roda depan. Untuk rom mesin juga ya cukup standar ya, nggak begitu rapi tapi nggak bisa dibilang berantakan juga. Benar-benar standar, dan di bagian kap juga ada peredamnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja dan kita cek ke interior depannya. Nah, untuk interior depan juga ini masih mirip ya seperti yang varian GX yang pernah kita review di IMS 2023 kemarin. Jadi bentuk dashboard tuh hampir nggak berubah, dan ya kurang lebih bentuknya emang love it or hate it ya. Kalau menurut gue sih ini standar aja sih ya. Untuk joknya juga yang versi GL ini dia masih fabric, jadi belum kulit seperti yang GL, dan pengaturannya pun sama. Dia ada height adjuster di sini, terus ada recline, ada sliding juga. Jadi fitur sebetulnya cukup oke ya, dan dia juga ada SRS side airbag serta curtain airbag. Jadi tetap ada 6 airbag di varian ini. Nah, seperti ini dia interior dari Suzuki Grand Vitara yang GL ya. Ini kita mundurin dulu joknya biar lebih jelas. Nah, untuk setirnya bentuknya sama seperti yang GX, tapi dia nggak dilapis kulit, jadi sedikit di downspec gitu ya, dan tetap ada silver lining di bagian bawah sini dan di sekitar tombol-tombol audio. Pengaturannya juga ada tilt dan teleskopik. Nah, untuk di bagian sini ada pengaturan audio, ada ikai, terus ada buat mute ya. Di bawah juga ada angka tutup telepon dan voice command kalau kita nyambung ke handphone gitu ya. Di sebelah kanan ada cruise control, dan di balik setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di balik setir lagi ada tuas lampu yang sudah otomatis, dan yang sebelah kiri ada pengaturan wiper dengan intermittent timer serta pengaturan wiper belakang. Untuk instrument cluster seperti ini ya. Coba kita nyalain. Di sini ada start buttonnya, tapi kita nyalain ignition aja ya karena lagi di dalam ruangan. Nah, kita tutup biar nggak berisik. Oke, untuk di bagian instrument cluster seperti ini. Jadi dia tuh latarnya putih seperti itu, dan ada tachometer di sebelah kiri dengan temperature gauge. Di sebelah kanan ada speedometer dengan fuel gauge. Jadi mirip-mirip seperti Suzuki kebanyakan gitu ya. Dan kita atur itu dari toggle switch yang ada di bagian sini dan di bagian sini. Jadi ini tuh untuk ganti trip ya, trip A, trip B. Dan yang sebelah kanan untuk ngatur MID. Dan defaultnya seperti ini, dia ada jam analog, di atas ada temperatur udara luar, dan ada jam digital. Jadi jamnya 2 nih. Di bawah juga ada gear indicator serta odometer. Tadi ada G-force sensor, power and torque juga, ada axle dan brake. Jadi dia bisa ngukur kayak grafik berapa persen injekan pedal gas kita nih.
Ini kalau gue ayunin pedal gas itu dia naik turun gitu ya. Dan pedal remnya juga. Terus ada pantauan dari sistem hybridnya, jadi baterainya sekarang berapa kapasitasnya, motor listriknya lagi ngapain, dan ada engine juga, layar kosong, ada konsumsi BBM rata-rata dengan sisa jarak tempuh juga, serta ini untuk durasi 15 menit terakhir berapa konsumsi BBM kita, ada kecepatan rata-rata kita, dan ada waktu berkendara juga. Di sini ada idle stopnya, kita udah aktif berapa lama dengan berapa bensin yang kita berhasil hemat dengan menggunakan sistem mild hybrid yang ada idle stopnya ini. Dan ada layar jam lagi. Nah ini kalau ditahan itu langsung masuk ke menu setting, jadi ada buat ganti-ganti satuan jaraknya dari kilometer atau mil, ada satuan konsumsi BBM, kilometer, liter per 100 atau miles per gallon UK. Bahasa ini juga banyak banget nih, ada banyak yang bisa kita atur. Dan fuel reset juga ini bisa diatur mau ngikut trip A atau ketika dia diisi bensin dia langsung otomatis nge-reset. Satuan temperatur juga bisa diganti. Sensor ini untuk sensor parkir belakang ya, ada normal mode dan ada trailer mode. Jadi kalau trailer mode itu kayak semacam mengurangi sensitivitas dari sensor parkir belakangnya. Untuk door lock ini juga bisa diatur nih, kalau kita unlock dari remote atau dari keyless entry-nya, mau pintu pengemudi dulu yang buka baru pintu semuanya, atau sekali klik itu langsung ngebuka pintu semuanya. Ada offset buzzer yang bunyi bip bip kalau lagi di unlock atau di lock. Lights ini untuk triple turn signal bisa diatur. Ada guide me light juga, kayak welcome light atau welcome home light ya. Terus ada anti theft ini untuk mode alarmnya. High stop AC ini juga bisa disetting ya, jadi ketika mobilnya lagi di lampu merah kan dia bisa matiin mesin ya. Nah ini juga bisa diatur mau ekonomi atau comfort. Jadi kalau ekonomi itu lebih memprioritaskan mesinnya mati bisa lebih lama, tapi ya AC-nya lebih nggak dingin gitu. Tapi kalau comfort dia mengutamakan kenyamanan kabin. Jadi kalau AC-nya itu udah kelamaan mati, dia akan langsung nyalain mesin biar kita nggak kegerahan gitu ya. Display item ini juga bisa ganti-ganti gambar, yang ada gambar mobilnya itu bisa diganti warnanya. Terus ada kalender, format kalender, fuel eco history. Terus ada regen display, parking sensor, ada animation juga, dan balik ke default. Jadi banyak yang bisa disetting dari instrument clusternya si Grand Vitara GL ini. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC bisa dibuka tutup seperti ini. Di bagian bawah juga ada satu tombol untuk, bukan tombol sih, lebih ke saklar ya, untuk ngatur leveling dari ketinggian lampu depan. Tapi sisanya di sini kosong semua ya. Jadi fitur-fiturnya lumayan beda dibandingin yang tipe GX. Di bagian bawah juga ada tuas pembuka kap mesin dan tangki, ada pedal gas yang masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini juga dikasih bahan fabric ya di bagian armrest, tapi sisanya ini plastik keras. Handle pintu juga chrome, ada silver di sini. Dan untuk pengaturan kacanya ini juga bisa dilipat secara elektrik. Terus juga ada window lock, central locking, auto up down power window di sisi pengemudi aja, dan harusnya ada anti jepitnya ya. Terus di bagian bawah juga ada door pocket, ada speaker, dan dia nggak ada tweeter ya kalau yang di tipe GL ini. Di situ juga ada tonjolan untuk sensor auto headlamp. Sun visor pengemudi juga ada cermin dengan card holder di luar. Spion tengah, manual dimming, dan ada lampu baca di sini nih. Sun visor sebelah kiri juga sama nih, ada cermin dengan card holder di luarnya. Ada grab handle, seat belt bisa diatur naik turun, dan headrest juga bisa diatur naik turun. Terus untuk di bagian tengah ini juga ada head unitnya atau sistem multimedianya ya. Nah, seperti ini tampilannya. Dan kalau yang di tipe GX itu layarnya lebih besar tapi kontennya tuh mirip-mirip ya. Jadi dia tuh ada beberapa tombol kapasitif di kanan dan kiri, kayak buat volume, on off, mute, home,
Dan di sini ada tampilan kayak buat radio, kalender atau setting gitu ya. Terus ada MID-nya juga. Jadi keren ya head unitnya. Dia bisa nyambung ke mobil. Jadi kelihatannya kayak head unit aftermarket tapi padahal dia integrated ke mobilnya. Jadi bisa memantau kecepatan rata-rata, konsumsi rata-rata, dan bahkan ada energy flow-nya juga. Jadi kayak di speedometer tadi kita bisa mantau berbagai sistem mobilnya ini. Ada setting-settingnya juga nih, kayak buat setting anti theft, door unlock. Jadi settingan yang di MID tadi ternyata ada shortcutnya juga di sini nih. Keren ya. Jadi nggak perlu kalau misalnya setting di MID ribet bisa langsung dari head unit gitu. Nah di sini juga ada vehicle alert. Jadi dia akan memberitahu kalau misalnya ada yang bermasalah gitu ya. Contohnya kayak warning ini ada check engine, EPS fault, ESP fault gitu. Itu langsung nongol di sini semua. Di bagian setting juga ada alertsnya atau vehicle warning, door open, parking brake, lain-lain lah ya. Dan kalau di swipe down ini ada bisa ngedit home screen, setting koneksi ke gadget gitu ya. Ada koneksi wifi juga. Dan ya untuk setting kayak koneksiin ke gadget itu ada di bagian bawah. Cuma bedanya dibandingin yang varian GX ya, sekali lagi dia nggak ada kamera mundur. That's it, itu doang. Di bagian bawah ventilasi AC. Di sini ada garis silvernya dan ada tombol lampu hazard di tengah. Di AC juga masih sama seperti yang GX ya, dia single zone automatic climate control. Di sini ada fan speednya. Untuk suhu di sini bisa diatur ya, paling dingin 17,5 derajat, paling panas itu dia di 32,5 derajat. Ada heater juga. Dan lengkap lah pokoknya. Jadi dibandingin yang GX nggak ada yang dikurangin. Ada sirkulasi udara, mode AC, off, auto climate, defogger depan, defogger belakang, dan ada zona AC, bisa ke muka, ke kaki, atau ke kaca depan. Nah di bagian bawah juga ada beberapa tombol nih kayak buat stability control, ada buat matiin sistem idling stop, dan ada sensor parkir belakang. Di bawahnya ada power outlet 12 volt serta ada USB A untuk nyambungin ke head unit atas ya. Ada tempat penyimpanan juga di sini, dan untuk transmisi seperti ini dia lurus aja. Dia tadi ya modelnya itu transmisi automatic torque converter 6 percepatan dengan manual mode di bagian bawah, dan kita ngoper giginya pakai pedal shift ya. Di belakangnya juga ada 2 buah cup holder nih dengan parking brake di sebelah kirinya. Untuk armrest juga dia bisa di sliding maju mundur, dan dia sudah kulit jadi beda sama joknya. Di dalamnya ada tempat penyimpanan, dan untuk glove box dia belum soft opening, tapi sudah ada airbag juga. Nah kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Suzuki Grand Vitara tipe GL ini. Yuk sekarang kita matikan dan kita cek ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Suzuki Grand Vitara yang varian GL ya. Oke, nah berasa nih lebih tinggi dibandingin yang jok depan, jadi dia modelnya tuh theatrical seat ya. Nah untuk jok depan ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Di sini masih ada 3-4 jari, jadi leganya cukup lumayan. Ada seat back pocket juga di kanan dan kiri. Dan untuk di belakang center console juga ada ventilasi AC, walaupun di sini kayak unik ya, untuk naik turunnya tuh dia ada satu bingkai gini, tapi untuk kiri kanannya tuh bisa dibedain dan bisa dibuka tutup juga. Nah kelihatannya kalau yang di varian atas ya, di GX itu ada colokan USB gitu ya. Kalau di sini tuh nggak ada, tapi ada tempat penyimpanan di bawahnya. Nah bedanya lagi, di tipe GL ini dia nggak ada panoramic sunroof yang besar seperti yang varian GX gitu ya. Tapi lampu belakangnya juga tetap dimiripin kayak yang GX, jadi dia naruhnya di samping nih. Enak sih, bisa berfungsi sebagai lampu baca juga untuk penumpang belakang, dan dia juga ada mode door. Jadi kalau di tengah-tengah gini dia bisa nyala tergantung pintu kebuka atau enggak. Untuk di bagian jok belakang juga fabric seperti di depan, dan ada ini juga ya, armrest dengan 2 buah cup holder. Terus ada headrest
3 titik, dan ada isofix point buat jok bayi. Untuk di bagian tengah seatbeltnya juga 3 titik nih. Biasanya kan kalau Suzuki cuma 2 titik ya, kayak di R3 gitu atau di XL7. Tapi untuk di Grand Vitara ini tetap 3 titik. Untuk di bagian door trim dia plastik di bagian atas dan di bagian bawah, tapi untuk di bagian armrest dia fabric. Handle-nya chrome, ada silver lining di sini, switch power window, door pocket dan cup holder, serta ada speaker. Oke. Yuk kita keluar aja. Oke. Kayaknya cuma segitu dulu untuk review dari all new Suzuki Grand Vitara tipe GL 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Suzuki SBT Dewi Sartika, Jakarta Timur. Untuk kontak person bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.